Terlebih dahulu kita persilakan maju ke depan nomor 43 dan 38. Orasi yang pertama akan disampaikan oleh nomor finalis 43 atas nama Andi Olia Cantika Sari dari SMA Negeri 2 Sopeng. Upacara adat Mapaci. Upacara adat Mapaci atau biasa disebut dengan malam pacar atau upacara lepas pajak sesuai dengan adat Bugis. Prosesi Mapaci dilaksanakan pada saat akan menjelang akad nikah keesokan harinya. Mapaci atau Mapaci berasal dari kata pancing yang artinya bersih. Prosesi ini bertujuan untuk membersihkan diri sang calon pengantin dari semua hal yang akan memungkinkan menghambat pernikahan. Mapaci juga dapat diartikan dari kata panci yang artinya daun pacar. Karena dalam prosesi ini sang calon pengantin akan dipasangkan daun pacar pada tangannya. Adapun berbagai perlengkapan yang diperlukan dalam mapaci diantaranya yaitu lilin, beras, bantal, sarung, daun pisang, daun nangka, daun paci. Sehingga kasih mata jarum, usai ngatoki si Purolino. Sekian dan terima kasih. Dan orasi selanjutnya akan disampaikan oleh nomor urut 38 atas nama Nur Bakfira, utusan umum. Keleza sakali, suatu waktu terjadi musim sehingga terjadi kekacauan, maka pemusyawarah maupun yang terdiri dari 30 perwakilan sopir Riaja dan 30 dari sopir Riau yang dipimpin oleh Alhamdulillah untuk mencari solusi. Saat itu, dapatlah saya itu dengan sopir yang itu merupakan ketua atau jasmani. Bukanlah seseorang duduk di atas batu entah dari kemampuannya dan dikenal sebagai peluru disertai bumi atau tak berwarna di pemimpin Atas nama Walia Wardani, utusan umum. Ya, dan selanjutnya kita akan dengarkan orasi dari nomor 39, Ainia Salsabila Putri dari Kelurahan Pilar. Bendi yang terkenal dengan sebutan Dokar atau Delman menjadi transportasi mewah pada masanya. Dulunya, bendi ini kerap digunakan oleh kaum bangsawan atau rakyat biasa untuk bepergian di tempat akomodasi dan cukup jauh. Namun, seiring perkembangan zaman, kini bendi bukan lagi menjadi alat transportasi bepergian, melainkan sebagai transportasi wisata yang memungkinkan dilalui di tengah kota. Maka dari itu, saya mengajak seluruh hadir untuk dapat menikmati bendi yang pastinya memberikan sensasi dan terima kasih. Ya, boleh kita aplaus sama-sama untuk nomor finalis 39 dan 42. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan maju ke depan 41 dan 40. Orasi pertama akan disampaikan oleh nomor urut 41 atas nama Handayani
utusan Desa Timusu. Wisata permandian air panas Bucelo. Bucelo berasal dari dua kata, yaitu buju dan celo, yang dalam bahasa Bugis, yang berarti sumur saudara. Bucelo sendiri terletak di antara dua bukit, yaitu Bulu Lampe dan Bulu Empada, yang terletak di Dusun Kacimpang, Desa Timusu. Adapun awal mula terbentuknya Bucelo, ditemukannya sumber air yang panas yang keluar dari sela-sela batu cadas yang sangat panas, sehingga dijadikan sebagai sumur dan ditemukan oleh Kerajaan Patojo atau Datu Patojo. Timusu merupakan hasil pemekaran dari Desa Patojo yang dari kata Tiamusu yang berarti tidak bermusuhan. Pada malam hari ini, saya mengajak hadirin semua pada Loki Rimai Riwanua Ancajingeti Desa Timusu atau pada Sipakareo Sikuburan Lini Malu Siparake Malu Sipakanya atau pada Sabang. Sekian, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan orasi dari nomor 40 Lala Pitaloka, utusan umum. Dodol Pangi Timusu. Dodol Pangi atau biasa disebut dengan Didoro Pangi merupakan makanan khas Kabupaten Sopeng yang berasal dari Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, tepatnya di Lagoci. Adapun rasa dari Didoro Pangi yaitu memiliki rasa manis serta bertekstur lunak. Adapun cara pengolahannya yaitu di mana daging pangi sebagai bahan utamanya yang dicampur dengan tepung beras ketan, santan kelapa, serta gula aren pada wadah yang telah disiapkan. Maka dari itu, saya, Lala Pitaloka, sebagai salah satu representatif mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng untuk mari melestarikan makanan khas tradisional Kabupaten Sopeng, salah satunya Didoro Pangi Timusu. Launi mai tositonra, lauri Timusu, nasaba iapa nayirisan kasiana nareko pura icoba. Ayo ke Timusu, ayo ke Sopeng. Sekian dan terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk nomor finalis 40 dan 41. Baik hadirin dan seluruh undangan yang berbahagia, sudah ada 42 ya, sudah ada 42 finalis pada malam hari ini. Yang akan menyampaikan orasinya. Yang pertama kami persilakan maju terlebih dahulu untuk nomor finalis 44 dan 47. Untuk orasi pertama kami persilakan kepada nomor 47 Feni Alfionita, utusan Kelurahan Apana. Makue Lawi atau yang biasa kita kenal dengan Mapanak Lolo merupakan acara adat suku Bugis khususnya masyarakat Sopeng. Adapun rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya yaitu masuk ke fatan rumah, malepe-lepe, manasu manuleku, mak gerek bembe, mak barasanji, mak sumpung geme, mak pangolo, mak pendre bola, mak pendre tojang, dan yang terakhir mak pati anda sanggup. Begitulah proses Makue Lawi atau Mapanak Lolo. Ada begitu banyak ragam adat istiadat dan budaya kita.
Jadi marilah kita cintai adat kita dan lestarikan budaya kita. Resofata mengini malu monalete famasi dilaka. Sekian dari saya, terima kasih. Danau merupakan salah satu destinasi wisata menarik yang terdapat di Kabupaten Sopeng yang dikelola pemerintah daerah, terletak di Desa Cita, Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng. Air permandian ini berasal dari mata air pegunungan yang jernih dan terus mengalir. Di permandian ini terdapat 4 kolam, 2 diantaranya dialiri langsung oleh mata air sehingga kebersihan airnya terjamin. Sementara kolam lainnya digunakan sebagai kolam anak-anak. Di kawasan wisata ini juga terdapat banyak mainan, seperti ayunan kayu, spot foto yang unik, dan juga terdapat gazebo yang digunakan untuk beristirahat. Malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari, masyarakat sekalian, marilah melestarikan wisata kita, melestarikan budaya kita. Pada Lauki Cita, Lauki Sopeng, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ini. Bumi letong namala, ada naya si Sopeng. Sekian dari saya, terima kasih. Boleh kita ulang sama-sama untuk nomor finalis 44 dan juga nomor 47. Dan selanjutnya silakan maju ke depan untuk 45 dan 46. Untuk yang pertama 46, Andi Novianti Sari dari Desa Kesing. Tambatan Perahu Desa Kesing. Pada tahun 2019, pemerintah Desa Kesing membangun tambatan perahu yang lokasinya berada di Dusun Tokare. Tambatan perahu ini merupakan tempat bersandarnya perahu para nelayan sekaligus menjadi penunjang aktivitas masyarakat Desa Kesing yang mayoritas berprofesi sebagai petani nelayan. Adapun aktivitas tersebut diantaranya jual beli ikan segar hasil tangkapan para nelayan seperti bale bolong, bale cambang, bale ulaweng, bale kamboja, dan sayuran yang dipetik langsung dari danau. Tambatan perahu ini sekaligus menjadi destinasi wisata kuliner yang menyajikan berbagai macam varian menu masakan khas Bugis. Jadi, pada Loki Makelarengi Palek Kajeta di Desa Kesing, nasabah, ia panirisa mukuru sewa jema-jema nareko pura ilaloi, ia panirisa asifana bale ogina Kesing nareko pura ibu rasai. Sekian dari saya, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dan orasi terakhir pada malam hari ini akan disampaikan oleh nomor urut 45 atas nama Akila Nahda Nur Alia, utusan umum. Museum Situs Celio. Museum ini terdapat di Kampung Beru, Kelurahan Ujung, Kecamatan Liridilau, kurang lebih 19 km sebelah timur kota Buatan Sopeng. Koleksi di Museum Situs Celio ini terdiri dari fosil hewan seperti gajah raksasa, kura-kura darat, dan alat serpihan batu yang berumur jutaan tahun yang lalu. Museum ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya generasi muda dan generasi milenial. Untuk itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk datang berkunjung di Museum Situs Celio. Mari lestarikan dan menjaga situs-situs budaya di Kabupaten Sopeng. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salamaki Topada Selama. Sekian dan terima kasih. Boleh kita ulang sama-sama untuk nomor finalis 45 dan 46. Dan alhamdulillah ayahnya semua finalis sudah menyampaikan orasinya pada malam hari ini. Dan tentunya kita tinggal menunggu keputusan dari dewan juri siapakah finalis yang nantinya akan lolos menuju ke 24 besar, 12 anak darah dan 12 kalung. Boleh kita ke depan ayah ya. Dan baik hadirin serta seluruh undangan berbahagia,
tentunya ini yang kita nanti ya, sambil kita menunggu mungkin dari Dewan Juri, kita perlu sampaikan dulu kepada seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini bahwa aktif, kreatif, dan produktif ya. Boleh nggak? Boleh ya? Oke, kita coba GMS. Lagi ya GMS. Oke, terima kasih. Dan tentunya para finalis ini melalui beberapa proses yang panjang ya, karena selama 2 hari itu mereka mendapatkan materi ya, bukan hanya tentang kepariwisataan, kebudayaan, tapi mendapat 3 materi tentang UMKM. Pokoknya banyak ya materi yang diberikan, dan itu juga melaksanakan tes kepribadian. Dan 1 hari ini itu para finalis itu tes wawancara. Dan malam Jumat kemarin itu para finalis menunjukkan kemampuannya mereka di 888 Cafe itu melalui pertunjukan bakat. Oke, baik para hadirin dan seluruh penonton, boleh dong saya minta dulu tepuk tangannya. Sambil kita menunggu nih, Dewan Juri akan memutuskan siapakah yang lolos ke 24 besar. Dan tentunya acara pada malam ini juga tidak lepas dari dukungan dan juga partisipasi dari seluruh sponsor. Untuk itu sebagai bentuk penghargaan dari seluruh panitia, kita mengundang nih semua sponsor dan juga para pementas ya yang tadi tampil ya, ada 3 sanggar ya malam hari ini.